Akuntansi yang kita pelajari, akuntansi keuangan, pada dasarnya akuntansi itu jenisnya banyak. Ya, jenisnya akuntansi itu banyak. Tapi yang diajarkan di Wirnes hanyalah akuntansi keuangan. Akuntansi selain akuntansi keuangan itu apa saja, Pak? Ada akuntansi biaya, ada akuntansi manajemen, ada akuntansi syariah, ada akuntansi pemerintahan. Ya. Tapi dari akuntansi tadi yang paling sering dipakai di perusahaan itu adalah akuntansi keuangan, seperti itu. Ya, sebenarnya akuntansi yang lainnya juga sering dipakai, cuman yang menjadi fokus perhatian banyak orang itu adalah akuntansi keuangan. Sekali lagi akuntansi keuangan. Nah, yang diajarkan di Wirnes ini mengingat pertemuannya cuma 18 kali pertemuan, ya, jadi 19 kali plus ujian. Berarti tatap mukanya cuma 18 kali pertemuan. Maka yang diajarkan adalah dasar-dasar akuntansinya saja, tidak sampai ke akuntansi tingkat advance. Ya, kalau Anda ingin belajar akuntansi sampai tingkat advance, maka Anda harus kuliah. Saya dulu mendapatkan materi akuntansi itu 4 tahun. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang akuntansi keuangan, di sini saya akan menjelaskan apa sih akuntansi itu. Ya, ibaratnya makanan apa sih akuntansi itu? Nah, akuntansi itu adalah suatu ilmu yang digunakan untuk mencatat transaksi yang terjadi di perusahaan guna menghasilkan laporan keuangan titik. Jadi saya ulangi lagi, akuntansi itu adalah suatu ilmu yang digunakan untuk mencatat transaksi yang terjadi di perusahaan guna menghasilkan laporan keuangan. Ya. Jadi dari dua definisi ini ada dua hal yang harus Anda perhatikan, yaitu transaksi dan laporan keuangan. Oke. Nah, transaksi itu contohnya adalah seperti ini. Tanggal 12 Januari dibayar biaya listrik yang digunakan selama sebulan senilai 120.000. Ini transaksi namanya. Jadi transaksi itu adalah kejadian keuangan yang terjadi di perusahaan setiap harinya. Nah, kalau perusahaannya itu besar, maka transaksi yang terjadi setiap hari itu jumlahnya sangat banyak, ratusan. Ya, jumlahnya sangat banyak, ratusan. Contohnya, tanggal 12 perusahaan membayar atau dibayar listrik, biaya listrik senilai 120.000. Nah, transaksi ini harus dicatat. Nah, tujuannya kenapa transaksi ini harus dicatat? Tujuannya adalah untuk menghasilkan laporan keuangan. Jadi transaksi ini harus dicatat untuk menghasilkan laporan keuangan. Paham maksud saya? Oke. Kemudian nomor 2, tanggal 15 membeli perlengkapan kantor secara tunai senilai 300.000. Ini juga transaksi yang harus dicatat. Kemudian tanggal 30 membayar gaji pegawai senilai 400.000, juga transaksi. Ya. Nah, sekecil apapun transaksi itu, akuntansi harus mencatatnya. Walaupun pengeluarannya cuma Rp1.000, Rp2.000, tapi tetap harus dicatat. Ya, semua transaksi
harus dicatat oleh akuntansi. Seperti itu. Nah, untuk mencatatnya atau untuk mencatat laporan transaksi, untuk menghasilkan laporan keuangan di perusahaan-perusahaan itu menggunakan software. Tidak ada yang pencatatan transaksi itu yang manual, kecuali kalau perusahaan yang kecil. Ya, hampir semua perusahaan punya software akuntansi. Nggak mungkin nggak punya. Entah itu perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan manufaktur, pasti punya software akuntansi. Ya, saya pernah nyoba membuat software akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan, tapi dari Akses, karena saya tahunya tentang Akses saja. Untuk bahasa pemrograman yang lain saya nggak paham. Ya, nanti saya tunjukkan. Oke, dari definisi ini ada yang mau ditanyakan? Oke, jadi dari definisi ini ada dua hal yang harus kalian selalu ingat-ingat, yang saya kasih kuning-kuning, transaksi dan laporan keuangan. Nah, transaksi itu seperti ini. Nah, sekarang laporan keuangan, Pak, laporan keuangan yang nanti kita buat atau yang nanti dibuat oleh akuntansi itu apa saja jenisnya? Nah, laporan keuangan yang akan dibuat itu sebenarnya ada 5. Laporan keuangan lengkap itu ada 5, tapi yang kita pelajari di sini itu cuma 3, sorry. Yang kita pelajari di sini cuma 3 laporan keuangan, tapi sebenarnya laporan keuangan itu lengkapnya ada 5. Yang pertama laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini adalah laporan yang membandingkan jumlah total pendapatan dengan jumlah total biaya. Jadi di dalam laporan laba rugi itu hanya mencantumkan pendapatan totalnya berapa sih dalam 1 bulan atau dalam 1 tahun. Kemudian total biayanya itu berapa sih dalam 1 bulan atau 1 tahun. Nah, kemudian ditentukan juga apakah pendapatannya itu lebih besar daripada biaya. Kalau jawabannya ya, berarti nanti laba. Kalau pendapatan lebih besar daripada total biaya, laba. Oke. Tapi kalau pendapatan lebih kecil daripada biaya, maka hasilnya pasti rugi. Tapi kalau total pendapatan sama dengan total biaya, itu nanti sama dengan impas. Enggak untung, enggak rugi. Nah. Oke, paham ya? Jadi laporan keuangan itu sebenarnya ada 5, cuman yang kita pelajari cuma 3. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Oke, kemudian laporan keuangan yang kedua apa Pak? Laporan keuangan yang kedua yang akan kita pelajari itu adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal adalah laporan yang menunjukkan jumlah modal akhir yang dimiliki oleh perusahaan. Logikanya gini, awalnya Ria mendirikan usaha, modalnya 100 juta, modal awal 100 juta. Nanti dicatat oleh akuntansi, modal awal 100 juta. Nah, setelah berjalannya waktu, usahanya berkembang, maka Ria mendapatkan laba itu sebesar 10 juta.
Ya, 10 juta. Sorry kalau tulisannya agak jelek karena saya tulisnya pakai mouse, jadi agak susah. Maka nanti modal awal itu ditambah dengan laba sama dengan modal akhir, gitu loh. Modal akhir. Seperti ini. Jadi laporan perubahan modal itu adalah laporan yang menunjukkan jumlah modal akhir yang dimiliki oleh perusahaan. Rumusnya gimana Pak? Modal akhir itu modal awal ditambah dengan laba usaha. Ya, Pak, kalau misalnya nanti tidak laba, rugi, berarti nanti rumusnya modal awal dikurangi rugi. Jadi diingat-ingat, kalau nanti perusahaannya laba, maka modal akhir rumusnya modal awal ditambah laba. Tapi kalau perusahaannya rugi, maka modal akhirnya rumusnya modal awal dikurang dengan rugi atau dikurangi dengan kerugian. Seperti itu. Oke, dari sini ada yang mau tanyakan? Dari sini ada yang mau tanyakan? Yupsiki mungkin? Atau Galang mungkin? Oke, sip. Saya harap Anda benar-benar jujur ya, karena nanti kalau sudah di tengah-tengah Pak, saya ternyata masih belum paham yang ini, kita tidak bisa mundur lagi. Ya? Saya mau tanya itu laba itu berarti laba bersih semua setelah dipotong berarti gara-garanya orang laba total. Laba bersih, Krisna, benar, laba bersih. Jadi laba yang dimaksud tadi itu adalah laba bersih. Tuh. Ya Pak. Oke. Laba bersihnya itu dihitung sama bagian kita apa kita bisa? Maksudnya gimana Krisna? Misal andai kata saya itu ordernya Pak, kalau Pak saya jadi terus saya mendapatkan bagian saya itu dihitungnya masuk pada perusahaan apa biasanya bisa dihitungnya berapa perusahaan. Gini, nanti awalnya itu dianggap laba perusahaan dulu, Krisna. Nah, tapi nanti kalau pemilik itu ngambil uang perusahaan untuk kepentingan pribadi, ya, itu nanti langsung dikurangkan ke modalnya. Jadi, oke, seperti itu. Oke, yang lainnya? Saya harap Anda benar-benar jujur. Kalau ngerti, kalau enggak. Novel, masih paham ya? Oke. Laporan keuangan yang ketiga yang akan kita pelajari nanti adalah laporan neraca. Laporan neraca. Nah, laporan neraca itu apa Pak? Laporan neraca itu adalah laporan yang menunjukkan jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan. Nanti saya jelaskan aktiva itu apa. Jadi laporan neraca itu adalah laporan yang menunjukkan jumlah aktiva yang dimiliki oleh perusahaan, terus hutang-hutang yang dimiliki oleh perusahaan, dan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Modal di sini adalah modal akhir. Seperti itu. Jadi nanti di laporan neraca itu akan di-list atau akan disebutkan atau akan dicantumkan seluruh aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Oke, enggak apa-apa Anda terlambat. Ya. Jadi di neraca itu nanti akan di-list, akan disebutkan semua aktiva perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan, akan disebutkan semua hutang-hutang yang dimiliki oleh perusahaan, dan akan disebutkan juga modal yang dimiliki oleh perusahaan. Oke, paham?
Nah, pada waktu Anda membuat laporan keuangan, nanti harus balance. Ya, harus balance-nya itu gini. Kalau aktiva, Anda tulis ini rumus, aktiva saya tambah dengan hutang, maka jumlahnya harus sama dengan modal. Keliru, sorry. Rumusnya adalah aktiva itu harus sama nilainya dengan hutang plus modal. Ini rumusnya, sorry. Ini saya jelaskan lagi. Dalam menyusun laporan neraca harus balance. Maksudnya balance itu apa? Jumlah aktiva ini loh. Total jumlah aktiva nilainya harus sama. Nilainya harus sama dengan total hutang ditambah total modal. Kalau jumlah total hutang ditambah total modal tidak sama dengan aktiva, maka itu artinya tidak balance. Kalau misalnya neracanya nggak balance, berarti nanti neracamu salah. Ada yang salah. Seperti itu. Ingat-ingat ya, ketika menyusun neraca, maka nanti jumlah total aktiva harus sama dengan total hutang ditambah total modal. Oke. Seperti itu. Oke. Saya sudah menjelaskan apa itu pengertian akuntansi. Akuntansi adalah sebuah ilmu yang mencatat transaksi untuk menghasilkan laporan keuangan. Itu pengertian akuntansi. Transaksi itu apa? Kejadian-kejadian yang terjadi di perusahaan setiap harinya. Kayak menjual barang, membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, membayar listrik, membayar beban air, beban telepon. Ya, itu adalah transaksi namanya. Nah, transaksi itu harus dicatat oleh akuntansi guna menghasilkan laporan keuangan. Nah, laporan keuangannya itu ada 3, sebenarnya ada 5, cuma yang kita pelajari 3, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Ketika membuat laporan neraca, maka harus balance aktiva nilainya atau total aktiva nilainya harus sama dengan hutang ditambah modal. Oke, dari sini Anda merasa bingung dengan penjelasan saya? Oke, laporan neraca ke Jose gini. Jadi nanti ada kayak kolom-kolom gini Jose, ya. Nanti saya tunjukkan contoh dari laporan keuangan ya. Nah, nanti di sebelah sini itu aktiva. Kemudian di sebelah sini itu adalah hutang plus modal. Sorry tulisannya jelek soalnya susah nulis dengan mouse. Ya. Nah di sini nanti akan di list semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Contoh aktivanya itu seperti kas, terus gedung yang dimiliki oleh perusahaan, terus kendaraan. Ya, itu adalah aktiva. Ini nanti ada nilai nominalnya. Nah, nilai nominal totalnya ini, misalnya di sini 1 juta, misal ya. Jadi aktiva perusahaan totalnya itu 1 juta. Maka total hutang dan modalnya juga harus 1 juta. Gitu loh. Oke? Oke. Nah, di hutang ini apakah yang dicantumkan? Di sini tuh nanti dicantumkan hutang-hutang perusahaan kepada siapa saja. Misalnya di sini hutang bank, berarti hutang bank perusahaan itu misalnya nilainya 500.000.
Berarti perusahaan punya hutang ke bank 500.000. Jadi di sini nanti di-list semuanya. Hutang-hutangnya apa? Kemudian yang di sini modal akhir. Nah, ini loh kan. Oke, paham? Paham? Nah, total hutang ditambah total modal nilainya harus 1 juta supaya sama dengan ini. Kalau misalnya nanti jumlah hutang dan modalnya tidak 1 juta, berarti ada yang salah dengan laporan neraca. Seperti itu. Oke, Jose, paham maksud saya? Paham. Oke. Kemudian novel Pak Aktiva sendiri itu apa? Nanti saya jelaskan Aktiva itu apa. Ya. Ini masih pengantarnya dulu. Pasti nanti akan saya jelaskan Aktiva itu apa, hutang apa, modal apa secara detail. Di laporan neraca kan ada hutang. Kalau ada hutang berarti kan ada piutang Pak. Nah itu gimana Pak? Piutang itu masuk Aktiva. Baru belum piutang masuk Aktiva. Kalau hutang yang di sebelah sini, ya, di sebelah sini. Kalau piutang Aktiva masuk sebelah sini. Seperti itu. Oke. Yang lainnya lagi sebelum saya tambahi. Pelan-pelan asal Anda paham. Itu maksud saya. Daripada nanti saya menjelaskan cepat, terus tiba-tiba nanti di tengah-tengah Anda tidak paham, sekarang kita nggak bisa kembali lagi. Ya, seperti itu. Oke, silakan tanyakan. Ria mungkin. Belum ada. Oke. Paham ya Ria ya? Oke, oke, yang lainnya belum ya? Kalau belum, saya jelaskan yang berikutnya. Nah, gambar apa ini? Ini adalah tahapan-tahapan akuntansi. Jadi ilmu akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi tadi guna menghasilkan laporan keuangan itu ada tahapannya, ada step-stepnya. Jadi gak langsung habis mencatat, langsung kemudian membuat laporan keuangan. Enggak, ada step-stepnya. Jadi akuntansi di dalam menghasilkan laporan keuangan sekali lagi ada step-stepnya, ada tahapan-tahapannya. Oke, jelas? Tahapan yang pertama yang ini lupakan dulu. Tahapan yang pertama ini mencatat transaksi, ya, mencatat transaksi tadi ke dalam jurnal umum. Ini jurnal umum. Step yang pertama, mencatat transaksi kayak membayar gaji tanggal 12, membayar biaya listrik, itu kan transaksi. Itu dicatat dulu ke dalam jurnal umum. Kemudian setelah transaksi tadi dicatat ke dalam jurnal umum, kemudian transaksi itu diposting dulu ke buku besar. Ini yang nomor 2. Nanti saya jelaskan posting itu apa. Intinya Anda paham dulu alurnya. Ya. Kalau Anda belum paham buku besar, it's okay. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Tujuan saya Anda paham dulu alur atau tahapan akuntansinya dulu. Baru nanti setelah itu saya perjelas. Oke, paham ya maksud saya ya? Kemudian setelah diposting ke dalam buku besar, kemudian dibuatkan neraca saldo. Ini yang nomor 3. Setelah membuat neraca saldo, dibuatkan dulu jurnal penyesuaian. Ini yang nomor 4. Kemudian setelah membuat jurnal penyesuaian, membuat neraca lajur. Ini yang nomor 5. 6.
Baru setelah membuat neraca lajur, kita membuat laporan keuangan gitu loh. Nah, laporan keuangannya ini seperti itu. Pahami dulu. Yang ini kita jangan dipahami dulu aja. Di sini tak jelaskan. Oke, kalau kalian bingung, ya saya ibaratkan dengan contoh yang lain. Jadi saldo itu apa? Yang ini, oke. Ini hanya nama saja ya. Saldo itu adalah nilai akhir. Nanti saya jelaskan. Saldo itu adalah nilai akhir. Nah, kalau neraca saldo itu apa Pak? Nanti saya jelaskan. Kalau pertanyaannya saldo itu apa adalah pengertian saldo itu adalah nilai akhir. Atau kalau kamu bingung nilai sisa, nilai akhir atau nilai sisa itu yang disebut dengan saldo. Oke, saya ambil contoh seperti ini. Akuntansi itu ada tahapannya, jadi bukan langsung mencatat jurnal, mencatat transaksi, langsung kemudian menyusun laporan keuangan. Setelah mencatat transaksi ke dalam jurnal umum, masih ada tahapan-tahapan yang lainnya sebelum membuat laporan keuangan. Contohnya seperti ini. Dalam memproduksi anak, dalam menghasilkan anak, kan ada prosesnya kan. Misalnya Ria itu dalam proses menghasilkan anak itu kan ada prosesnya. Kan gak tiba-tiba kemudian menghasilkan anak gitu kan. Nah, pertamanya Ria ketemu Galang di jalan. Itu tahap yang pertama. Terus tukar-tukaran nomor HP. Tahap kedua. Terus chattingan, tahap ketiga. Terus tahap keempat pacaran. Setelah pacaran, tukar cincin. Kemudian nikah. Setelah menikah, kemudian tanda kutip ya, nggak usah saya sebutkan, akhirnya dia punya keturunan. Nah, kan gitu. Iya kan? Ya, galak ya gitu ya. Ya, ya. Sama, akuntansi itu kalau mau membuat laporan keuangan itu tidak moro-moro mak bedunduk jadi laporan keuangan, enggak. Tapi ada prosesnya dulu. Sama untuk menghasilkan anak, itu kan ada prosesnya dulu kan Ria. Ya mosok moro-moro Ria menghasilkan anak, nggak ngapa-ngapain langsung menghasilkan anak, kan ya nggak mungkin. Iya kan? Pasti nanti dia berkenalan dulu. Mungkin jangan galak wis dengan Maulidan ketemu, terus tukar-tukaran HP, cincin, akhirnya janurnya melengkung, dan setelah janurnya melengkung tanda kutip, terus akhirnya prianya melahirkan. Gitu. Paham maksud saya? Paham nggak kira-kira? Halo? Oke. Oke. Nah, setelah membuat laporan keuangan, itu nanti ada tahap berikutnya, ya, ada tahap berikutnya, yaitu membuat jurnal penutup. Ini yang nomor 7. Kemudian membuat neraca saldo setelah penutup. Ini nomor 8. Kemudian membuat jurnal kembali. Ini yang nomor 9. Kemudian balik lagi ke nomor 1. Nah, gitu loh. Jadi tahapannya itu mulai
dari 1 sampai nomor 9 itu nanti balik lagi ke 1. Terus mengerjakan yang 2, 3, 4, 5, 6 terus muter terus. Nah, karena tahapan akuntansi ini selalu muter, setelah habis nomor 9 langsung balik lagi ke nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Makanya tahapan akuntansi sering juga disebut siklus akuntansi. Siklus akuntansi. Siklus akuntansi itu adalah tahapan-tahapan akuntansi yang terjadi terus-menerus. Mulai dari 1, 2, 3 sampai 9 balik lagi ke 1, 2, 3 sampai 9 balik lagi 1, 2, 3 sampai 9 begitu seterusnya. Karena prosesnya terus berulang-ulang, maka sering juga disebut siklus akuntansi. Oke. Nah, kapan Pak siklus akuntansi ini akan berhenti? Siklus akuntansi ini akan berhenti kalau perusahaannya bangkrut atau kalau perusahaannya tutup. Kalau perusahaannya bangkrut atau tutup, kan tidak perlu lagi mencatat transaksi. Buat apa? Pabriknya sudah tutup. Selama pabriknya itu masih jalan, maka proses akuntansi atau siklus akuntansi akan berjalan terus-menerus. Oke, saya lanjutkan memberikan contoh yang tadi. Tadi kan dia sudah punya anak karena dia sudah melalui proses 1, 2, 3 sampai punya anak kan, yang 6. Nah, setelah dia punya anak, kan tidak mungkin anaknya itu tidak dipelihara. Anaknya kan harus dididik, dikasih makan supaya dewasa. Kemudian setelah itu anaknya akan tumbuh dewasa. Kemudian yang berikutnya prianya tumbuh tua, yang akhirnya meninggal dunia. Nah, kemudian siklus satunya lagi itu siapa yang mengerjakan? Anaknya Ria. Anaknya Ria akan kembali ke nomor 1, yaitu berkenalan dengan si A, si B, terus menikah, punya anak, anaknya dibesarkan, akhirnya meninggal. Kemudian anaknya tadi itu meneruskan siklus yang kedua. Jadi siklus akuntansi itu sama seperti siklus kehidupan manusia, persis. Jadi siklus akuntansi sama seperti siklus kehidupan manusia. Galang kenal sama si cantik, kemudian berpacaran, kemudian tukar cincin, kemudian menikah, kemudian melakukan ya, kemudian akhirnya punya anak, ya, kemudian Galang membesarkan anaknya, Galang memasuki masa tua, kemudian Galang akhirnya meninggal. Nah, kemudian yang melanjutkan proses berikutnya mulai dari angka 1 siapa? Anaknya Galang. Anaknya Galang sama mengikuti jejaknya si Galang. Terus kemudian anaknya Galang meninggal, diteruskan lagi dengan cucunya Galang. Begitu seterusnya. Nah, siklus kehidupan itu akan berhenti kapan? Kalau kiamat. Ya kan? Sama. Siklus akuntansi akan selesai, akan berhenti kalau perusahaannya itu kiamat, perusahaannya meninggal atau perusahaannya tutup, perusahaannya bangkrut, maka proses akuntansi berhenti atau siklus akuntansi berhenti. Oke, paham maksud saya? Paham. Oke. Siklus beda. Jadi neraca saldo nanti ada 3 sebenarnya. Beda-beda nanti novel. Jadi ada neraca saldo, ya, ada neraca saldo tok, ada neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian ada neraca saldo setelah penutup. Jadi neraca saldo itu nanti jenisnya ada 3 novel, ya. Nah, antara neraca saldo
neraca saldo setelah penyesuaian dan neraca saldo penutup itu fungsinya beda. Fungsinya beda-beda. Nanti akan saya jelaskan secara detail. Pak, bedanya neraca saldo sama lajur, neraca lajur beda, ya. Nanti ada neraca saldo, ada neraca lajur, ada neraca tok. Neraca saldo, neraca lajur, sama neraca saja itu beda. Beda, cuma namanya saja yang hampir sama, ya. Tapi nanti fungsinya berbeda. Seperti itu. Rizky, paham maksud saya? Oke. Siklusnya itu 1 bulan sekali, Pak, ya. Setahu saya di itu pencatatannya, jurnal umum itu pencatatannya 1 bulan. Oke. Siklus akuntansi ini, ya, tidak ditentukan 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan, ya. Tergantung perusahaannya, ya. Biasanya perusahaannya itu akan mengerjakan ini semuanya untuk transaksi 1 tahun. Jadi 1 tahun itu dikumpulkan semuanya sampai jadi laporan keuangan selama 1 tahun. Kemudian setelah 1 tahun dibuatkan laporan keuangan, maka dibuatkan jurnal penutup, neraca saldo, dan jurnal pembalik. Umumnya 1 tahun. Tapi sekarang dengan kemajuan teknologi yaitu komputer, maka untuk membuat laporan keuangan itu tidak selalu 1 tahun. Bisa saja 3 bulan sekali, bisa saja 6 bulan sekali, atau bisa saja 1 tahun sekali. Seperti itu. Baru dulu, ya. Jadi kalau di realnya itu kebanyakan perusahaan mencatat transaksinya ini selama 1 tahun. Untuk transaksi 1 tahun, kemudian dari transaksi 1 tahun itu dibuatkan laporan keuangan 1 tahun atau laporan keuangan tahunan. Ya, seperti itu. Tapi untuk contoh kita nanti, kita kan tidak mungkin mencatat transaksi itu selama 1 tahun karena jumlah transaksinya pasti ribuan. Oleh karena itu nanti kita membuat laporan keuangannya itu bulanan, ya. Kita membuat laporan keuangannya itu bulanan karena transaksinya itu kalau 1 tahun kita catat itu nanti jumlahnya banyak. Oleh karena itu bulanan saja. Jadi kita asumsinya nanti itu membuat laporan keuangan bulanan, bukan laporan keuangan tahunan, karena nanti kebanyakan. Gitu. Novel jurnal umum itu apa, Pak? Nah, novel yang saya fokuskan di sini itu siklusnya dulu, novel. Kamu paham siklusnya dulu, baru setelah itu saya akan bahas secara detail. Tahap 1 itu apa, tahap 2 apa, tahap 3 apa, secara detail, ya, sampai tahap 9. Nah, yang saya mau fokuskan ke Anda tahu dulu siklusnya, paham dulu siklusnya, tahu urut-urutan siklusnya dulu. Baru setelah itu saya bahas secara detail. Jurnal umum itu apa, buku besar itu apa, neraca saldo itu apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi seperti itu dulu. Karena ini masih tahap awal, saya maunya fokus dulu kalian. Oke, dari siklus akuntansi, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Oke, saya tanya dengan jujur. Penjelasan saya bulat-bulat atau enggak? Yang dari sisi yang mananya Krishna bingungnya? Kita harus clear dulu di sini supaya nanti tahap-tahap berikutnya Anda nggak tambah bingung.
bantuan masih belum Nah, oke. Ya, nah, makanya saya dalam menjelaskan, saya hindari dulu untuk menjelaskan hal-hal yang bersifat jauh ke depan. Saya ingin fokus dulu. Yang pertama, saya ingin fokus Anda tahu dulu akuntansi itu apa. Oh, akuntansi ini. Walaupun mungkin ada istilah-istilah yang masih belum Anda pahami, tapi Anda sudah paham, oh akuntansi itu ini. Kemudian dari pengertian akuntansi tadi muncul istilah yang namanya transaksi. Oh, transaksi itu ini toh, kejadian-kejadian keuangan yang terjadi di perusahaan setiap harinya. Itu yang disebut transaksi. Jadi kamu pegang itu dulu. Ya, kemudian setelah itu paham, saya ajari tentang ini loh laporan keuangan yang nanti dihasilkan oleh akuntansi. Jadi akuntansi nanti itu endingnya itu adalah membuat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan nanti yang dihasilkan oleh akuntansi itu ada 5, tapi yang kita pelajari cuma 3. Nah, Anda tahu itu dulu, paham itu dulu. Walaupun mungkin ada beberapa yang masih belum paham, ya paham itu aja dulu, karena nanti saya sudah menyusun step-stepnya secara sistematis. Ya. Setelah Anda tahu laporan keuangan, kemudian saya perkenalkan dengan siklus akuntansi, tahapan akuntansi. Karena akuntansi dalam menghasilkan laporan keuangan itu butuh proses, butuh tahapan. Nah, tahapannya itu 1 sampai 9, wis titik. Ya, jangan menjurus ke hal-hal yang masih belum saya jelaskan. Jurnal umum itu apa, neraca saldo itu apa? Nanti pasti akan saya jelaskan. Jadi nanti ketika saya membahas jurnal umum, saya akan menjelaskan jurnal umum itu apa sih? Tujuannya apa sih? Nah, seperti itu. Sementara ini Anda fokus dulu dengan siklus akuntansi dan hal-hal lainnya yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Itu dulu aja. Oke, Pak, kenapa tahapannya banyak sekali? Iya, memang tahapannya itu seperti ini. Ya, tahapan-tahapan ini nanti itu akan memiliki tujuan-tujuan tersendiri kawan. Jadi nanti ketika saya membahas buku besar, kenapa harus ada buku besar? Itu nanti akan saya jelaskan. Sehingga nanti tahapan-tahapan yang ini tuh Anda akan paham, oh ternyata tahapan-tahapan ini memang harusnya seperti ini. Tidak boleh ada satu tahapan yang dihilangkan. Nah, seperti itu. Ya. Jadi tahapan akuntansinya yang sudah ditetapkan ini bersifat internasional loh ya, bukan hanya bersifat di Indonesia. Indonesia itu nyontoh luar negeri sebenarnya. Jadi tahapan akuntansi seperti ini sifatnya internasional, standar internasional. Dan masing-masing tahapan ini ada maksud dan tujuannya. Sehingga tahapan-tahapan ini tidak boleh dihilangkan. Kecuali yang pembuatan neraca lajur boleh dihilangkan. Kecuali yang ini. Itu boleh ditiadakan. Tapi yang 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ya, seperti itu. Jadi seperti itu jawaban saya Galang. Ada yang mau ditanyakan Galang? Oke. Paham ya Galang ya? Oke, sip. Yang lainnya pelan-pelan asalkan dapat. Saya nggak mau Anda semakin lama semakin bingung. Joshua, Jusambil, paham ya? Jusambila. Oke. Kenapa tahap neraca lajur boleh dihilangkan? Nah, sebenarnya neraca lajur ini adalah tahapan untuk mempermudah pembuatan laporan keuangan, mempermudah. Tujuannya cuma itu saja. Ya. Tapi walaupun tidak ada neraca lajur dari jurnal penyesuaian ini saja nanti kita sudah
bisa membuat laporan keuangan. Ya, walaupun caranya agak sedikit ribet. Jadi sebenarnya pembuatan laporan keuangan itu bisa dibuat setelah membuat jurnal penyesuaian, langsung membuat laporan keuangan bisa tanpa harus membuat neraca lajur, karena fungsinya neraca lajur ini hanya untuk mempermudah kita dalam membuat laporan keuangan, hanya sebatas untuk mempermudah. Kalaupun ini tidak dibuat, tidak masalah, kita masih tetap bisa membuat laporan keuangan lewat sini gitu. Ya, paham maksud saya? Siapa tadi yang tanya? Jo Sambila, paham? Oke. Baik, yang lainnya ada mau tanyakan? Belum saya terlanjutkan? Enggak ya? Good. Kemudian tadi di sini yang perlu Anda pahami, transaksi yang dicatat, transaksi tadi kayak tanggal 10 dibayar beban gaji, tanggal sekian dibayar beban listrik. Nah, transaksi tadi ketika mau dicatat, maka transaksi tadi harus ada bukti transaksi. Jadi transaksi yang tidak ada bukti transaksinya tidak boleh dicatat. Ya, misalnya tanggal sekian, tanggal 5 misalnya membayar biaya listrik. Pasti ketika kita membayar listrik pasti ada bukti pembayarannya. Betul kan? Paham nggak saya? Nah, bukti transaksi itulah yang harus didapatkan, ya. Karena kalau transaksi tadi itu tidak ada buktinya, dengan kata lain transaksi itu fiktif, maka transaksi itu tidak boleh dicatat oleh akuntansi. Paham maksud saya? Kayak misalnya perusahaan menjual barang dagangan sekian juta, mana buktinya kalau perusahaan menjual barang dagangan? Nah, buktinya itu adalah faktur misalnya. Dengan faktur itu membuktikan bahwa perusahaan memang benar-benar melakukan penjualan. Kalau di transaksi itu ditulis dijual barang dagangan bla 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 bla, tidak ada nomor transaksinya atau tidak ada bukti transaksinya, jangan dicatat. Itu adalah transaksi fiktif. Paham maksud saya? Paham? Nah, bukti transaksi itu jumlahnya banyak tergantung dari transaksinya. Jadi bukti transaksi itu jenisnya banyak. Nanti akan Anda pelajari di sistem informasi akuntansi, jenis-jenis bukti transaksi. Jenis-jenis bukti transaksi Anda akan dapatkan di sistem informasi akuntansi. Nah, yang diajari di akuntansi ini adalah cara mencatat transaksinya kok, gitu loh. Cara mencatat transaksinya kok sampai menjadi laporan keuangan. Sedangkan jenis-jenis bukti transaksinya nanti dibahas secara detail di sistem informasi akuntansi. Nah, di sini saya contohkan dua saja bukti transaksi. Ini ada transaksi yang namanya faktur. Ini adalah bukti transaksi penjualan kredit. Ingat-ingat, jadi faktur itu adalah bukti transaksi kredit. Sorry ya, susah soalnya tulisnya dengan mouse seperti ini. Jadi kalau ada transaksi yang berbunyi dijual barang dagangan 1 miliar tanggal 10, maka harus dibuktikan dengan bukti. Kalau penjualannya itu kredit, bukti transaksinya namanya faktur. Kalau penjualannya nanti tunai Pak, bukti transaksinya apa?
nota. Nota adalah bukti transaksi penjualan secara tunai. Oke. Nah, kalau Anda perhatikan di sini yang pojok kiri atas PD Harapan Jalan Mendut 20 Tangerang. Ini adalah pihak penjualnya. Oke. Pihak pembelinya siapa? Aisyah. Aisyah ini adalah pihak pembeli kepada Aisyah. Ini penjual, ini pembeli. Nah, apa yang dijual oleh PD Harapan Jaya? Oleh PD Harapan kepada Aisyah, yaitu 10 kaleng cat tembok dan 10 lembar triplek. Dengan nilai total penjualannya adalah 230.000. Berarti dokumen ini membuktikan bahwa memang PD Harapan Jalan Mendut 20 Tangerang melakukan penjualan secara kredit kepada Aisyah. Intinya seperti itu. Nah, kalau misalnya nanti PD Harapan menjual secara tunai, Pak, maka tidak pakai faktur, tapi pakai nota. Saya yakin Anda pasti pernah menerima nota. Kalau kalian beli baju, kemudian beli peralatan elektronik lainnya, pastikan sama penjualnya dikasih nota, benar nggak? Nah, berarti nota itu adalah bukti bahwa si penjual tadi menjual ke Anda secara tunai, gitu. Dari sini paham nggak? Ini yang namanya bukti transaksi. Saya pahami. Saya kasih waktu 5 menit untuk memahami. Saya tidak mau Anda tidak paham. Setelah 5 menit saya harap ada pertanyaan dari Anda. Saya mau ambil absensi dulu sebentar. Oke, sudah ada satu pertanyaan, yaitu dari Perwira Alamsyah. Oke, sebelum saya jawab pertanyaannya Perwira Alamsyah, saya absensi dulu ya. Novel hadir, Maulidan, Mas Hud hadir, Angga Bagus, Angga hadir. Oh, Angga Bagus ada hadir. Josambila hadir, Fikih Nurul, Fikih Nurul Hadir, Pak. Oke. Danang hadir, Perwira hadir, Purwanto, halo Purwanto. Purwanto. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Fabian Rifki Alvarez. Hadir. Oke. Joshua Leon hadir, Galang nggak hadir ya Galang? Mana dia? Rizky Prasetya, Rizky, oke. Dani Febi, Yupsiki nggak hadir, oh ya. Oh hadir ya. Ria, nah ini Ria bolosan Ria ini kemana Ria? Bahrul Ulum tadi hadir. Dimas Firdaus Walangsat ya. Oke. Mahandika. Oke, Krishna hadir. Oke, semuanya hadir semuanya. Oke. Baik, saya akan jawab dulu. Oke. Saya akan jawab pertanyaan dari Perwira. Pak, saya masih belum mengerti tentang faktur. Jadi faktur itu adalah bukti penjualan secara kredit Perwira.
Ya, perusahaan itu kadang-kadang melakukan penjualan secara kredit. Penjualan secara kredit itu maksudnya kita menjual barang sekarang tapi nggak langsung dibayar. Nunggu beberapa hari kemudian baru dibayar. Itu namanya penjualan kredit. Nah, sebagai bukti bahwa telah terjadi penjualan secara kredit, maka dibuatkanlah faktur. Sama kalau kamu bayar kos-kosan sebagai bukti bahwa kamu bayar kos-kosan, maka kamu kan mesti minta dibuatkan kwitansi, benar nggak, perwira? Iya kan? Nah, berarti kwitansi itu adalah bukti pembayaran. Kalau faktur, bukti penjualan kredit. Paham ya, perwira Alamsah? Oh, anaknya enggak ada. Oke. Kemudian anggap bagus Pak kalau faktur itu pembayarannya secara kredit, tapi kalau sudah lunas apa masih bisa disebut faktur atau jadi nota? Tetap faktur, tapi nanti di fakturnya itu di stempel lunas gitu. Namanya nggak bisa berubah. Ya, tetap namanya faktur, bukan lagi nota, tetap faktur, tapi nanti di fakturnya itu di stempel lunas kalau sudah dibayar. Ya, seperti itu. Kemudian Jo Sambila Pak, apakah kwitansi pembayaran juga termasuk bukti transaksi? Yes, sudah saya jawab tadi. Kemudian Ria, Pak, kwitansi itu masuk bukti transaksi tidak? Iya, Ria. Ya. Kemudian Pak, faktur sama invoice itu apakah sama? Iya, sama. Bahasa Inggrisnya faktur itu invoice. Kalau kamu mencari kamus bahasa Inggris nggak ketemu-ketemu kalau kamu mencari faktur. Tapi kalau mencari invoice pasti ketemu. Jadi bahasa Inggrisnya faktur itu invoice. Jadi sama saja. Ya, ya kayak Ria itu. Kalau malam Ria, tapi kalau siang itu Jono namanya. Kemudian Novel, Pak, kalau misalnya kita melakukan suatu transaksi tapi bukti transaksinya hilang, dicuri, itu kita harus bagaimana? Nah, bukti transaksi tidak boleh hilang. Kalau bukti transaksinya hilang, maka kalian bisa minta lagi ke pihak penjual atau membuat lagi yang baru. Ya, tapi kadangkala itu untuk membuat bukti atau meminta bukti transaksi yang baru itu susahnya setengah mati, karena saya pernah kerja di bagian accounting. Ada transaksi pembelian, jadi perusahaan itu melakukan pembelian barang impor, kemana impor dari luar negeri, ya dari luar negeri. Kalau dokumen impornya itu hilang, wah dimarahi satu ruangan itu. Karena kalau misalnya dokumen itu hilang kan tidak ada buktinya bahwa telah terjadi transaksi impor. Dan untuk memintanya kembali itu susah. Untuk meminta kembali itu susah. Kalau faktur, nota hilang masih oke lah, kita bisa menghubungi pihak penjual untuk membuatkan nota atau faktur yang baru. Tapi untuk dokumen-dokumen tertentu, maka bukti transaksi harus benar-benar dijaga, jangan sampai hilang seperti itu. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Tidak apa-apa. Saya senang kalau Anda aktif. Galan, berapa persen yang kamu pahami Galan dari penjelasan saya? 70%. Ya 70%. Berarti yang 30 masih belum paham. Oke, yang belum paham yang mana? Silakan tanyakan. Tidak apa-apa, kita habiskan waktunya untuk membahas bukti transaksi. Oke, silakan. Apakah faktur di nota itu boleh di fotokopi buat salinannya? Oke, ya. Apakah dokumen-dokumen transaksi, entah itu faktur, nota, atau dokumen-dokumen yang lainnya itu apakah boleh difotokopi? Boleh. Malah kadang-kadang harus difotokopi sebagai salinan dokumen yang asli.
Jadi sewaktu-waktu dokumen yang asli itu hilang, kita masih punya kopiannya. Cuman kadang-kadang kopiannya itu enggak, yang namanya sudah kopian itu kan berarti dia bukan asli, bukan otentik, bukan bukti yang otentik. Jadi kadang-kadang itu meragukan juga gitu. Tapi kebanyakan dokumen-dokumen penting itu difotokopi, Krishna, sebagai backup kalau ada dokumen yang asli yang hilang. Sepanjang kita bisa meyakinkan kepada orang lain bahwa memang telah terjadi transaksi walaupun buktinya itu fotokopi. Seperti itu, ya. Tapi untuk transaksi-transaksi yang lainnya yang kecil-kecil biasanya enggak di fotokopi. Saya sering gitu. Kayak membayar listrik, kayak membayar air yang jumlahnya enggak seberapa banyak, itu biasanya enggak di fotokopi dokumennya. Tapi dokumen-dokumen transaksi yang nilainya mungkin di atas 10 juta atau di atas 50 juta, hukumnya wajib untuk di fotokopi, seperti itu. Oke, kemudian kalau nota kosong itu gimana Pak? Kalau nota kosong ya berarti notanya belum ada isinya, gitu. Dan nota kosong tidak bisa kita jadikan sebagai bukti transaksi, tidak bisa. Ya, kayak kamu misalnya bayar kos-kosan, terus kemudian dibuatkan kwitansi kosong, ya tidak ada tulisannya, tidak ada tanda tangannya. Kira-kira bukti kwitansi tadi itu sah atau enggak? Enggak kan? Tidak sah kan? Nah, malah untuk dokumen-dokumen yang lainnya itu harus mendapatkan stempel dari perusahaan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau nota kosong, ya nota yang masih belum ada isinya, itu pengertiannya. Apakah bisa dijadikan bahan bukti? Jawabannya tidak bisa. Seperti itu. Kalau begini Pak, saya kadang melakukan transaksi itu melalui NBI Pak. Ya. Sebagai novel itu saya men-screenshot hasil NBI. Apa itu bisa disebut nota video? Yes. Jadi kalau kalian mau transfer uang atau mau melakukan pembayaran lewat ATM atau lewat bank, maka harus difoto struk transfernya. Setiap kali kita melakukan transfer uang lewat ATM kan biasanya keluar sendiri struknya, benar kan? Nah itu kita foto, ya kita foto, kita kirimkan ke sana. Ya, jujur saya punya usaha kos-kosan. Nah anak sekarang kalau bayar kos-kosan itu nggak bayar secara tunai, tapi ditransfer ke rekening saya. Ke rekening ayah saya, ke rekening ayah saya itu masih belum menjadi hak milik saya, tapi ya suatu saat mudah-mudahan jadi milik saya gitu. Ya, nah saya selalu minta, saya ngomong ke ayah saya sebagai bukti bahwa memang telah melakukan transfer ke rekening saya. Bukti transfernya itu difoto terus dikirimkan ke saya. Nah, bukti-bukti pengiriman uang tadi itu saya cek ke bank. Jadi saya membawa screenshot dari masing-masing orang yang kos di tempat saya itu, tak tunjukkan. Bu, saya langsung datang ke banknya. Memang benar nggak tanggal sekian ada transferan dari nomor rekening ini ke rekening saya senilai sekian. Oh ya benar. Kalau yang ini benar nggak benar. Oh yang ini benar nggak benar. Ya. Nah kalau misalnya di perusahaan gimana Pak? Itu nanti harus di print out, dan dijadikan sebagai bukti transaksi. Seperti itu Krishna. Ya. Walaupun kita melakukan pembayaran lewat m-banking, pasti adalah jejak dari pemindahan uang tersebut. Ya, nanti kita screenshot, terus kita kirim, ya, nanti kita jadikan sebagai bahan bukti, seperti itu. Oke, yang lainnya. Oke, saya jelaskan satu lagi, yang sebelah kanan ini adalah bukti transaksi pengiriman barang. Namanya surat jalan, atau ada juga yang menyebutnya DO, Delivery Order. Jadi surat jalan itu nama lainnya adalah DO,
atau kepanjangannya delivery order ini ya. Nah, ketika kita melakukan penjualan, maka ada beberapa dokumen yang harus dibuat oleh perusahaan. Satu dokumen yang harus dibuat oleh perusahaan, faktur atau nota. Kalau penjualannya nanti itu kredit, maka perusahaan bikin faktur. Kalau penjualannya itu tunai, harus bikin nota. Nah, di samping perusahaan penjual membuat faktur atau nota, ketika mengirimkan barang, penjual harus membuatkan surat jalan juga. Nah, surat jalan ini fungsinya sebagai pengantar ketika penjual mengirimkan barang. Nanti si penerima barang, nah ini penerima barang harus tanda tangan di sini. Ya. Terus yang mengirimkan siapa namanya, tanda tangan di sini. Terus gudang pihak pembeli, siapa yang menerima barang ini harus tanda tangan di sini. Kalau ini sudah ditandatangani semuanya, berarti barang sudah diterima. Suatu saat nanti pihak pembeli komplain, loh barang saya kok belum dikirim-kirim. Nah, kita bisa menggunakan surat jalan ini sebagai bukti bahwa kita telah mengirimkannya. Loh Bu, ini loh Bu, saya sudah mengirimkannya. Buktinya ini surat jalannya nomor sekian, tanggalnya sekian. Yang menerima si A, si B. Sehingga pihak pembeli tidak bisa lagi mengelak. Ya, seperti itu. Makanya kalian pun harus hati-hati. Ketika Anda melamar pekerjaan dan Anda diterima kerja, pasti nanti ada yang namanya kontrak kerja. Iya kan? Nah, itu bukti bahwa ada perjanjian antara perusahaan dengan Anda. Ya. Ketika Ria menikah dengan Galang, harus ada buktinya. Apa buktinya? Surat nikah, gitu loh. Ya kan? Ya Galang. Kalau misalnya nggak ada surat nikahnya, terus Ria ngaku-ngaku, ya nggak bisa ngaku-ngaku. Galang, saya adalah istri kamu. Mana buktinya? Nggak ada, ya nggak bisa. Ria nuntut Galang, gitu. Jadi harus ada buktinya, gitu loh. Tapi kalau Galang yang nakal, serong misalnya, serong sama novel misalnya. Jangan ketawa Ria. Jadi kan namanya siapa tahu, Galang kan biasanya gitu. Nah, kemudian jangan ketawa Ria. Ya, maka nanti Ria bisa menunjukkan surat nikah itu sebagai bukti. Ini Galang, kamu tuh telah menikahi saya, ini buktinya. Nah, seperti itu. Ya. Oke, kemudian Pak, kalau via online itu buktinya gimana? Ini posisinya jual atau beli kamu novel contohnya? Oke, jual. Pasti ketika ada penjualan itu pasti kalau perusahaannya itu perusahaannya agak besar itu pasti akan dibuatkan dokumennya. Nah, dokumen penjualannya. Nah, dokumen penjualannya itu nanti dimasukkan ke dalam barangnya tersebut yang akan dikirim ke kita. Saya pernah kok beli jaket gitu ya online lewat Shopee atau lewat Tokopedia. Di dalam kotak itu ada bukti pembeliannya atau bukti penjualannya berupa nota gitu. Ada notanya. Jadi notanya nanti itu dikirimkan juga di dalam barangnya itu bersamaan dengan barang. Seperti itu novel. Oke, yang lainnya tinggal 5 menit kita habiskan aja. Ya. Jadi semua hal, Pak, apakah COD termasuk delivery order? Oke. Delivery order itu adalah surat bukti pengiriman barang yang dibuat oleh penjual. Ya.
yang dibuat oleh penjual. Nah, kalau COD-nya itu yang mengantarkan pihak yang lain, maksudnya pihak ekspedisi atau perusahaan penjualnya itu sendiri yang melakukan pengiriman barang secara langsung. Kalau misalnya COD itu kan bisa saja nanti saya meminta jasa kurir, ya kan? Paham nggak maksud saya? Atau mungkin kalau COD itu misalnya penjualnya langsung yang datang ke pihak pembeli, maka bisa saja COD yang dimaksud itu dianggap sama seperti delivery order. Tapi kalau nanti misalnya ya kita memakai jasa kurir, maka nanti kita sebagai penjual membuatkan surat jalannya itu nanti kita titipkan ke kurir tersebut. Ketika kurir itu datang ke kita, kemudian kita bayar langsung ke situ, maka nanti kita disuruh untuk tanda tangan di situ, tanda tangan di surat jalan bahwa barangnya sudah benar-benar diterima. Seperti itu.